Allah Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang Maha Mulia, Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahan-Ku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia, kembali saat ini kami semua ada di hadapan Bapa. Kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Yang mulia, hamba hanyalah alat. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Oleh sebab itu hamba mohon belas kasihan Bapa mengurapi hamba, supaya setiap kebenaran yang keluar dari lidah bibir mulut hamba, setiap kebenaran yang hamba ucapkan, yang hamba sampaikan, adalah merupakan kebenaran yang berasal dari hati Bapa, kebenaran yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Bapa. Allah Roh Kudus kiranya mengurapi kami semua, supaya ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti, lalu kami mau mengambil keputusan untuk hidup seturut firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau harus jujur, kita selama ini menjalankan hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak pernah memperkarakan dengan serius keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup kita ini milik siapa? Karena selama kita masih hidup di dunia ini, masih ada potensi yang besar di mana kehidupan kita ini bisa dimiliki oleh dunia. Karena apa? Karena dunia selalu menawarkan kesenangan-kesenangan hidup yang bisa kita nikmati di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Nah, keadaan inilah saudaraku yang pada akhirnya membuat kita menjadi orang percaya yang lupa diri. Maksudnya begini saudaraku, akibat dari keinginan diri, keinginan hati, hawa nafsu diri kita untuk menikmati kesenangan-kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia ini, itulah yang membuat kita tidak pernah lagi menyadari bahwa ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, itu berarti segenap hidup kita itu menjadi milik Kristus. Kalau sudah menjadi milik Kristus, maka kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan diri sendiri. Kita sudah tidak boleh lagi hidup mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Ya saudaraku, nah kalau kita masih tetap hidup mengikuti keinginan diri kita sendiri, hidup menikmati dunia ini mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri, hal itu menunjukkan bahwa sekalipun kita mengaku diri sebagai orang Kristen atau orang percaya, tetapi sesungguhnya kita masih tersesat. Perhatikan itu, kita masih tersesat atau kita masih disesatkan oleh dunia ini. Padahal seharusnya ketika kita berada di dalam Kristus, kita sudah tidak boleh lagi tersesat. Sebab setelah berada di dalam Kristus, maka kita harus melihat bahwa kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kita saat ini adalah kesempatan di mana kita mau mempersiapkan hidup kita supaya kehidupan kita benar-benar ditemukan oleh Allah Bapa di sorga, ada di dalam keadaan berkenan setiap hari. Perhatikan, saya katakan kita harus ditemukan oleh Allah Bapa di sorga, ada di dalam keadaan berkenan setiap hari. Tetapi kalau kita masih membiarkan diri kita hidup mengikuti keinginan-keinginan diri, kita tidak pernah mau menyelipkan keinginan daging yang ada di dalam diri kita, kita terus hidup mengikuti hawa nafsu diri kita, maka itulah yang membuat kita tersesat. Sekalipun kita mengaku kita berada di dalam Kristus, kita harus mengerti, sekalipun kita mengaku percaya kepada Kristus, tetapi kalau kita tidak menjaga kehidupan kita supaya tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka kita tidak akan bisa menjadi milik Kristus. Berada di dalam Kristus itu seharusnya menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Sudah tidak lagi hidup menuruti keinginan-keinginan diri sendiri, tidak lagi mengikuti hawa nafsu diri kita sendiri. Itulah sebabnya kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, Galatia pasal yang kelima ayat 24, firman Tuhan katakan begini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan itu. Berada di dalam Kristus berarti keinginan-keinginan daging, hawa nafsu diri yang ada di dalam diri kita sudah tidak boleh lagi menguasai hati dan pikiran kita. Nah, dengan demikian kita harus sadar
Ketika kita berada di dalam Kristus, maka kita harus belajar untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Itulah yang firman Tuhan katakan. Jadi kalau kita berada di dalam Kristus, tetapi kita tidak hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, semuanya itu pasti tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kenapa? Karena kita tidak melakukan itu sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kalau firman Tuhan katakan kita harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, ya maka kita harus belajar untuk hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Ketika kita hidup mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, maka kita akan terus berusaha, kita akan terus berjuang untuk menjaga kesucian hidup kita, untuk menjaga kekudusan hidup kita. Kita akan terus berjuang untuk menjauhkan diri kita dari semua perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di mata Allah. Saudara perhatikan itu. Ingat, orang yang telah menjadi milik Kristus akan hidup di dalam ketertundukan penuh. Orang yang telah menjadi milik Kristus akan melakukan segala sesuatu sama seperti dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Inilah yang tidak pernah kita sadari selama ini. Kita mengaku berada di dalam Kristus, tetapi kita tidak pernah mau menyalibkan daging kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak benar-benar menyadari akan hal ini, kita akan menjadi orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah hidup di dalam ketertundukan penuh terhadap kehendak Allah Bapa di sorga. Dengan demikian, cara hidup yang seperti itu menunjukkan bahwa kita belum menjadi milik Kristus, karena kita masih mau menguasai diri kita sendiri. Kita masih mau memerintah kehidupan kita sendiri. Padahal kalau kita berada di dalam Kristus, kita harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah, di dalam pemerintahan Allah. Perhatikan itu saudaraku. Saudara, dengan demikian kita sekarang bisa mengerti bahwa kita hanya mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita itu sebenarnya bukan Kristen. Perhatikan itu. Kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi sebenarnya kita belum benar-benar Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu sama seperti Kristus. Inilah yang tidak pernah kita perkarakan dengan serius di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Saudara, dengar apa yang akan saya katakan. Kalau kita tidak berjuang untuk menyalibkan daging kita, atau kalau kita tidak bersedia, kalau kita tidak mau untuk menyalibkan daging kita, maka kita tidak bisa dimiliki oleh Allah Bapa di sorga. Sekalipun kita mengaku kita berada di dalam Kristus. Perhatikan itu saudaraku. Kenapa? Ya karena kita masih membiarkan daging kita ini menguasai seluruh kehidupan kita. Inilah yang membuat kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita tidak menyalibkan daging kita, itu artinya kita tidak bersedia hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Dan kalau kita tidak bersedia hidup di dalam pimpinan Roh Allah, maka sesungguhnya kita bukan anak Allah. Sekalipun kita mengaku kita orang percaya, atau kita mengaku kita orang Kristen, atau kita mengaku kita ini anak-anak Allah. Sebab anak-anak Allah selalu bersedia hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Perhatikan itu saudaraku.
pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kita harus hidup di dalam pimpinan Roh Allah selama kita masih ada di dunia ini? Saudara, perhatikan ini. Kalau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Allah, maka kita tidak pernah melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Saya harus tegas mengatakan akan hal ini. Kalau kita tidak hidup di dalam pimpinan Roh Allah, maka kita tidak akan melakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena setiap orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, ia akan hidup mengikuti keinginan-keinginan dirinya sendiri. Dan keinginan yang ada di dalam diri kita itu kan semuanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan daging. Keinginan daging itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Mari kita sadari akan hal ini. Keinginan daging itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Dan karena keinginan daging itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, maka seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ini, kalau kita melihat ayatnya yang ke-6, dikatakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Perhatikan itu saudaraku. Bahkan lebih tegas lagi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita benar-benar menyadari mengapa firman Tuhan katakan kalau kita telah menjadi milik Kristus, berarti kita harus menyalibkan daging. Kalau kita tidak menyalibkan daging kita, firman Tuhan katakan dengan jelas, keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Saudara, perhatikan baik. Jika kita tidak mau menanggalkan kedagingan kita, kita tidak mau menanggalkan hawa nafsu diri kita, kita tetap hidup di dalam keinginan daging, yang artinya kita menempatkan diri kita sebagai musuh Allah, atau kita hidup di dalam perseteruan terhadap Allah. Pertanyaannya sekarang, ketika nanti kita berada di balik kematian, apakah kita bisa diterima oleh Allah di dalam kerajaannya? Orang yang menjadi musuh Allah atau hidup di dalam perseteruan dengan Allah, itu artinya orang yang memberontak kepada Allah. Orang yang memberontak kepada Allah akan terbuang dari hadapan Allah. Jadi kalau selama ini kita hanya hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, atau mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kita tidak mau menanggalkan hawa nafsu diri kita, tidak mau melepaskan kedagingan kita, maka kita tidak akan pernah menjadi milik Allah. Tidak menjadi milik Allah berarti kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara, seharusnya kebenaran ini membuat kita benar-benar gentar di hadapan Allah. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Ya saudaraku, kita harus sadar itu. Kita harus benar-benar gentar di hadapan Allah. Dan saat ini kita tidak punya pilihan yang lain selain harus melepaskan diri kita dari keterikatan dengan keinginan-keinginan diri, keinginan-keinginan daging yang selalu berusaha untuk menguasai seluruh keberadaan hidup kita. Perhatikan itu saudaraku. Oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa kita tidak akan pernah bisa memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga selama kita masih membiarkan keinginan daging menguasai kehidupan kita. Dan tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari keinginan daging selain kita harus memberi diri untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-16 dikatakan begini, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Perhatikan itu. Ayat 17,
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Kenapa kita harus hidup di dalam pimpinan roh? Karena Roh Kudus itu akan membimbing kita, memimpin kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Itulah kenapa ketika Tuhan Yesus telah naik ke sorga, Allah Bapa di sorga memberikan rohnya yang kudus kepada kita, yaitu Roh Kudus. Supaya di dalam kehidupan kita, ketika kita menyerahkan hidup kita menjadi milik Allah, menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, supaya setiap hari apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita melakukan itu di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan semua yang kita lakukan di dalam pimpinan Roh Kudus itu adalah kebenaran di hadapan Allah Bapa di sorga, karena Ia adalah roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan begini, tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan itu saudaraku. Jadi ketika kita bersedia memberi diri kita hidup di dalam pimpinan roh Allah, maka Roh Kudus itu akan memimpin kita, mengajarkan kita, mengarahkan kehidupan kita hanya untuk memikirkan perkara-perkara yang akan datang, perkara-perkara yang kekal, supaya ketika waktu Tuhan tiba, baik bagi kehidupan kita secara pribadi atau waktu Tuhan tiba untuk mengakhiri perjalanan kehidupan dunia ini, kita ditemukan sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudaraku, seharusnya kebenaran firman Tuhan ini menjadi peringatan keras bagi kita. Ketika kita tidak bersedia menyerahkan segenap hidup kita, dipimpin di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Itu artinya berada di balik kematian, kita akan terbuang dari hadapan Allah ke dalam kebinasaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami, bahkan memberkati kami. Saat ini, di sisa waktu umur hidup kami di dunia ini, kami bersedia menyerahkan segenap kehidupan kami untuk terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan biarlah di dalam hari-hari hidup kami, apapun yang kami lakukan di dalam hidup ini, semuanya itu merupakan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Bapa akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.